Ini adalah Xiaomi 13T, flagshipnya Xiaomi tahun lalu yang udah bikin heboh dan juga menjadi jagoannya para mendang-mending di Indonesia. Kalau kita ngomongin soal apa sih spesialis Xiaomi 13T, itu ada di kameranya yang udah menggunakan Leica. Jadi ini adalah kamera smartphone pertama Xiaomi di Indonesia yang udah pakai Leica. Selain itu juga harganya masih cukup lumayan, 6 jutaan aja, dan kalian dapat performa yang cukup oke berkat Dimensity 8200 Ultra. Tapi sampai sekarang kalau kalian bisa lihat harganya tuh digoreng-goreng nggak karuan, bahkan gue bisa menemuin orang yang jual second harganya sampai 8 juta. So, kali ini gue akan melakukan tes performa, bukan performa smartphone-nya, performa gaming-nya, tapi lebih ke performa kameranya. Beneran nggak sih Leica tuh bisa bikin kalian jago di smartphone fotografi? Oh, kita tes aja, tapi kali ini kita bukan ngetes seperti biasa foto cosplay ataupun foto model atau foto lingkungan. We'll do something fun, even more fun. Halo Gabut Taci, Ferry di sini dan let's put it up. Nah, jadi yang menarik nih, gue hari ini akan mencoba kamera Leica-nya, terutama kamera utamanya sama kamera telenya kalau bisa, hopefully, untuk foto-foto tuh yang di belakang sana tuh. Jadi situ adalah koleksi-koleksi figur pribadi gue yang ada di studionya Butenoid. Bukan di studio yang lama malahan, karena yang lama tuh ada lebih banyak lagi. Kali ini gue punya 4 produk, 4 item, 4 figur yang cukup spesial dari seri Hololive. Ya, betul. Jadi gue ada 4 buah figur dari Hololive, bentuknya tuh Nendoroid. Jadi Nendoroid tuh lebih kecil-kecil dibandingkan Price Figure yang untuk beberapa yang ada di sana. Itu ada di sebelah sini, udah gue siapin di jejer berempat. Tapi awalnya tadi udah gue unboxing dulu, tuh kalau kalian mau lihat quick unboxingnya, ini gue setel dulu videonya. Tapi kenapa sih gue malahan mau mencoba anti mainstream ngetes kameranya buat foto figur? Nah, figur itu sebenarnya salah satu kategori yang bisa difotoin juga dengan konsep yang cukup menarik, yaitu toys fotografi. Gue sendiri sebenarnya sebelum bikin konten review kayak gini, dulu-dulunya, kalau misalnya mungkin kalian pernah lihat di channel yang lama, itu gue bikin konten foto-foto figur juga. Terutama kalau misalnya kalian follow gue di Instagram udah dari agak lama, dulu actually gue banyak banget figur Android. Ya actually masih gue keep sampai sekarang, itu ada di rumah untuk difoto-fotoin. Jadi bagaimana caranya membawa mainan atau toys atau Nendo atau figur atau apapun yang awalnya tuh udah fiktif, awalnya udah bukan dunianya nih di sini, tapi sekarang dia merging sama dunianya. Dan kenapa gue memilih Xiaomi 13T buat jadi percobaan untuk melakukan itu? Karena katanya kameranya cukup oke. Gue sih akui kameranya oke, kameranya bagus. Cuman gimana kalau tantangannya di up a level? Mungkin kalian bingung tantangannya seperti apa sih? Kan kalau foto orang, foto studio segala macam tuh udah cukup epic, udah cukup ribet, udah cukup ya kacrut marut dan segala macamnya. Tapi kenapa toys itu menjadi a step above? Nah, mungkin buat kalian yang belum tahu, kalau figur itu bentuknya lebih kecil. Jadi nggak segampang foto manusia yang bisa diarahin dan segala macam. Memang kalau soal ngarahin ini sedikit lebih fleksibel, tapi tentunya aksesoris-aksesoris pendukungnya juga nggak kalah menarik. Ya udah, kita coba dulu tes foto pakai Xiaomi 13T-nya dengan Leica ke si figur-figur yang ada di sana. Gue akan coba sebagaimana mungkin mereplicate how to make them alive. Nah, selingannya nih, kenapa gue bahas si Xiaomi 13T sekarang? Karena actually Xiaomi 14 udah mau dirilis resmi di Indonesia, atau actually pas video ini naik probably udah rilis juga dan gue udah sempet hands-on juga, but ini kan jadi menarik karena ini adalah Leica pertamanya Xiaomi di Indonesia. Cuman kalau misalnya flagship Leica-nya yang asli itu di Xiaomi 14. Ini apa ya, flagship level, flagship killer, karena cuma Dimensity 8200 Ultra, bukan yang 9000 atau Snapdragon 8 Gen 3. Nah, lanjut.
Jadi tadi itu adalah beberapa sampel foto figur-figurnya SOC atau straight out of camera dari Xiaomi 13T. Mungkin ada beberapa touch up juga yang gue lakukan karena kalau di sini kan environment lightingnya kayak begini. Nah, itu juga adalah salah satu key point dari fotografi yang sebenarnya harus kalian pahami, yaitu lighting. Nah, kali ini kita mau bikin si toys-nya lebih hidup lagi dengan beliin miniatur kayak gini. Nah, ini adalah miniatur dari Raw Life yang gue beli di KKV karena ini cukup menarik banget ya, sizing dan segala macamnya. Dan gue pernah lihat salah satu bisa gue bilang gue cukup ngefans juga sama hasil karyanya dan juga produksi fotonya, karena actually kita satu komunitas dari Nendoroid juga Indonesia. Kalau di Indonesia Nendoroid fotografi, bukan Nendoroid fotografi, Nendoroid Indonesia, namanya Sukawi atau Packing 25. Nah, Sukawi atau Packing 25 ini sering bikin foto Nendonya tuh live dengan cara bikinin miniatur kayak gini. Dulu tuh sebenarnya gue juga punya miniatur kayak gini, cuman nggak tahu gue udah renov berapa kali, pindah-pindah studio berapa kali, dan akhirnya mungkin keselip atau gimana. Dan ini dijual di KKV memang agak mahal sih, 400 ribuan. Udah kayak harga satu Nendo dulunya tahun 2014 awal gue bermain Nendo. Tapi ini kita bawain kayak gini, kayaknya asik. Kita coba bikin, terus kita replicate somehow di sana. Di sini ada dust proof door dan segala macam. Wah, gile. Mungkin kalau yang penasaran mau lihat review-review mainan kayak gini lagi, coba tulis saya di kolom komentar dan subscribe, terus pancing gue buat misalkan, bang bikin kayak gini-gini terus bang, menarik bang, nggak mainstream, nggak tes HP gitu doang. Gas, langsung aja ramein di kolom komentar kalau bisa rame. Nggak rame pun juga bakal gue bikin kalau gue lagi gabut sih, namanya juga wibu gabut, namanya gabut. Ya kita langsung coba bikin aja ini dulu ya, sini. Ada tweezer, ada kayak main Gundam ya, tweezer segala macam. Ini biar lebih presisi sih nyusun-nyusunnya. Tapi ini dirakit. Oh no, will I be able to rakit semua dalam waktu beberapa jam gue lagi di sini? We'll see. Ini ada LED-nya juga, yang juga menarik ya. Di fast forward aja nanti suddenly udah jadi lebih enak bisa ngetesnya daripada wasting time gitu. Mungkin ada sedikit time lapse or something seperti lah. So far I have to say performanya sih sebenarnya oke. Tapi kalau misalkan kalian memang mau level up untuk ke level fotografi yang lebih bagus lagi, terutama di tes fotografi, menurutku masih ada yang kurang. Karena taste-nya itu waktu gue mencoba beberapa aspek yang biasanya gue foto juga di sebuah toys fotografi atau figure fotografi, itu agak kurang di sini. Terutama kalau misalkan kalian mau coba pakai lens 2x-nya, itu fokusnya range-nya jauh banget. Karena ini memang dibuat seperti 50 mm 1.8. Sedangkan biasanya gue kalau pakai kamera full kamera nih kayak 7C di sini, itu dia pakai 2875 f2.8 yang fokus distance-nya actually cukup dekat. Jadi itu akan memberikan benefit misalnya figurnya itu ukurannya kan pasti lebih kecil, itu memberikan benefit fokusnya itu lebih tajam. Kalau di Xiaomi 13T fokusnya masih agak kurang, dan ketika di zoom 2 kali dia pakai actually digital zoom dari 1x-nya yang 50 megapiksel, tapi
ya kualitasnya masih sekedar aja. Jadi ini kayak in-sensor zoom bukan optical zoom, padahal dia fiturnya udah punya 2x di sininya. Dan untuk color reproduction-nya sebenarnya beberapa kali cukup oke, cuman dia nggak konsisten karena sepertinya ada adjustment lagi dari MIUI untuk color correction dan segala macam. Jadi waktu di preview tuh oke, tapi ketika dilihat hasil jadinya agak kurang. Jadi masih ada improvement yang pengen gue lihat dari sebuah smartphone untuk tes fotografi. Cuman kalau gue boleh compare, ini ada satu foto lagi dari Galaxy Z Flip gue yang bisa dibilang secara kamera biasa aja. Dia nggak lebih bagus daripada kembarannya versi flagship biasa yang S23 kalau dikala itu. Kalau sekarang kan ada S24, itu punya performance yang lebih oke. Apalagi portrait mode-nya bisa nyala, sedangkan di sini portrait mode-nya nggak bisa nyala. Jadi karena fokus distance-nya tadi ya. Jadi alhasil kalian bakalan ngelihat hasil yang kurang oke kalau misalkan ngarepin bokehnya itu pure murni dari 50 MP-nya. Sebenarnya sih bokehnya oke juga, cuman bukan that bokeh yang bisa kalian dapatkan dari sebuah digital camera atau misalkan mirrorless ataupun ya itu tadi smartphone yang punya focus distance yang cukup oke. Dan ini agak sayangnya Leica-nya nggak begitu bisa kepake maksimal, bukan nggak bisa dipakai sama sekali ya, hanya nggak kepake maksimal aja. So ya, Xiaomi 13T buat foto figur cukup oke. Mungkin kalau studio lighting kayak gini kurang oke, better kalau langsung keluar aja main-main di luar. Itu bisa dapet cahaya yang lebih balance juga, karena correcting colornya agak-agak susah. Dan tadi sempat beberapa kali gue actually struggle buat foto. But overall gue menemukan hasil-hasilnya sih cukup acceptable, cukup lucu kayak gini nih. Kayak gini-gini, kalau mungkin kalian juga udah lihat tadi sampel-sampelnya yang full yang gue display, itu cukup oke lah, cukup cakep kalau misalnya kalian bisa kontrol lightingnya segala macam. Cuman yang tadi gue bilang, focus distance-nya kayak contohnya begini nih, ini tuh pakai 2x-nya dari lensa utamanya, jadi bukan 2x zoom atau telefotonya dia. Itu yang gue agak sayang, karena bokeh masih dapet bokeh naturalnya sih di sini kan, ada potongannya. Cuman that one feeling yang bikin kalian kayak aduh pengen bokehnya tuh lebih crispy karena pakai lensa 50mm, di sini belum dapet sayangnya, karena beberapa hasilnya itu masih cukup terlihat artificial dan segala macam dan sangat disayangkan aja. Telefotonya fokus distance-nya masih kurang oke. But again, ini hanya untuk niche audience yang hobinya fotografi figur kayak gini atau fotografi yang kecil-kecil makro misalnya, tapi nggak makro sampai makro hewan tiny, karena kalau makro kan dia bisa pakai ultra wide-nya buat makro. Sayangnya di Xiaomi 13T ini masih agak kurang. Cuman kalau misalnya kalian lihat ini pakai 3x zoom, itu lumayan oke. Dan ini kayak gini-gini, bisa moto detail cukup oke. Cuman itu sayangnya noise dan ketajamannya tidak setajam benar optical lens-nya. But kalau misalnya kalian mau cari smartphone ini buat, bukan mau cari ya, kalian mau beli smartphone ini buat fotografi, bisa-bisa aja, cuman tunut banyak adjustment dan ability yang harus kalian adjust. Kalau mau saran lain, gue actually lebih prefer tadi si Galaxy Z Flip sih, tapi memang lebih mahal. Cuman, we'll see, kalau misalkan kalian suka style video kayak gini, mungkin gue akan lakukan tes yang seperti ini terus ke depannya, karena bisa lihat stok figur di sana banyak, stok di sini masih ada, dan sebenarnya di lemari ini nih masih ada figur-figur lagi, ataupun gue bisa bawa figur yang dari rumah, yang dari koleksi di kamar. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka style video seperti ini, ataupun kalian memang seorang wibu yang lagi gabut, bisa langsung like, share, dan subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kenapa nyangkut notifikasi? Biar kalian gak ketinggalan sama video gue berikutnya. Video gue akan consist of pop culture stuff dan tech culture stuff, jadi digabung jadinya pop tech culture. Tapi ini bukan channelnya Wire Pop, ini channelnya Buteknoid. Wibu gabung. Kalau kalian punya pertanyaan juga jangan ragu untuk drop pertanyaan kalian di kolom komentar ya, biar nanti gue bisa jawab semaksimal mungkin. Jangan lupa juga untuk follow sosial media gue pribadi di @ffvplus ataupun sosial media channel ini di @buteknoid. Sekali lagi, thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, stay wibu, stay gabut. Signing out. Bye-bye. Berantakan. Mau diapain ya?